Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayani dengan NIM 230700414. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Apabila terjadi suatu peristiwa dalam hukum pidana, tahapan pertama, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari barang bukti dan penyidikan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Selanjutnya, setelah melapor, kepolisian kemudian mengeluarkan surat BPA atau berita acara pemeriksaan. Kemudian dibawa ke kejaksaan, lalu melakukan tuntutan kepada seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana atau terdakwa. Selanjutnya, ke persidangan negeri, ke pengadilan negeri, di mana lain proses persidangan TK1. Sidang pertama. Pada sidang pertama, yang disebut dengan dakwaan. Sidang dakwaan adalah tahap awal dalam persidangan kasus pidana, di mana jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan di depan majelis hakim. Surat dakwaan ini berisi tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar hukum. Tujuan sidang dakwaan memberikan kepada terdakwa secara resmi tentang tuduhan yang dikenakan dan memastikan bahwa surat dakwaan telah disusun dengan memenuhi syarat formil dan material menurut hukum acara pidana. Sidang kedua. Sidang kedua adalah eksepsi jika ada. Eksepsi adalah nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh JPU. Sidang ketiga. Sidang ketiga adalah tanggapan atas eksepsi. Apabila ada nota keberatan oleh terdakwa, maka tanggapan atas eksepsi dilakukan. Sidang keempat. Putusan sela. Putusan sela sementara oleh hakim atas eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Pada sidang kelima adalah pembuktian. Pembuktian yang akan dihadirkan oleh JPU, memeriksa alat bukti dan barang bukti berikut dengan saksi. Pada sidang keenam adalah tuntutan. Di dalam tuntutan, berapa lama hukuman dan berapa lama perhitungan oleh JPU. Tuntutan bisa meringankan dan bisa juga memberatkan. Selanjutnya adalah sidang ketujuh. Sidang ketujuh adalah pledoi. Pledoi merupakan nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya atas tuntutan yang dilakukan oleh JPU. Selanjutnya adalah sidang ke-8, replik. Dalam replik merupakan tanggapan atas nota pembelaan atau pledoi. Tanggapan ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sidang ke-9 adalah duplik. Duplik merupakan tanggapan atas replik yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Sidang ke-10 adalah putusan hakim. Putusan hakim merupakan tahapan akhir dari proses pertama dan kesimpulan dari semuanya. Putusan hakim mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Setelah diputuskan terdakwa bersalah, maka dia dibawa ke lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan lapas dan dibina di sana, diantaranya tentang agama dan skill. Hukuman pidana adalah sanksi yang dilakukan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah hukuman pokok dan yang kedua adalah hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah merupakan sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal 10 KUHP. Di antaranya adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Yang kedua adalah hukuman tambahan. Hukuman ini diberikan sebagai pelengkap hukuman pokok sesuai dengan pasal 10 KUHP. Yang pertama adalah pencabutan hak ketentuan, dan yang kedua adalah perampasan barang, dan yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Itulah pembahasan saya dari video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.